Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di tempatnya Gus Kholil di Tempuran. Ini suasananya luar biasa, pemandangannya sangat bagus sekali. Gus, saya mengganggu. Nggih. Nah, ini sedang melakukan apa nih Gus? Tinggal gini kok banyak tanaman-tanaman. Teman-teman belajar bertani secara sederhana. Kalau tidak harus punya lahan, tapi cukup di pekarangan-pekarangan itu. Kalau yang punya lahan ya alhamdulillah, tapi tidak semua punya. Maka kita memulai dengan bertani yang sederhana tapi kekinian. Sederhana itu maksudnya siapapun bisa melakukannya. Kekinian itu, nah ini kemarin pandemi itu kan lagi tren bertani di rumah. Kalau yang tinggi-tinggi kita tidak mampu, hidroponik apa segala macam itu enggak. Nah kita cukup polybag. Nah kekiniannya itu ya sederhana, tapi kita juga tidak lepas dari warisan para petani Jawa. Jadi secara filosofis atau secara prinsip kita menggunakan cara-cara bertani orang Jawa dulu, tetapi secara teknis seperti ini, polybag seperti inilah. Di antaranya adalah petani Jawa zaman dulu itu tidak menggunakan pestisida kimia. Kita memanfaatkan banyak ini bahan di lingkungan ini sangat ya, tidak sekedar cukup, tapi melimpah seperti pupuk kita menggunakan dedaunan, menggunakan buah-buahan, menggunakan tanaman-tanaman rumput dan seterusnya. Lalu jadi bahkan tidak menggunakan kotoran sama sekali. Jadi pupuk kita tidak sekedar bersih tapi juga suci. Kalau yang cair itu terminum pun aman, nggak masalah. Menarik ini Gus. Di antaranya itu. Lalu kemudian bertaninya kalau dulu petani dulu itu sembarang tanah bisa, karena tanah zaman dulu masih bagus, subur. Tapi sekarang tidak bisa. Tapi kita tetap memanfaatkan lingkungan yang ada di sini, yaitu menggunakan tanah-tanah humus yang ada di kebun bambu. Nah itu di situ itu kebun bambu. Kita tinggal ngambil saja, tinggal ngambil daun-daun yang rontok itu rontok ya. Itu. Daun jadi kering. Kalau Bisa untuk orang itu membersihkan, menyapu halaman rumah. Ya, betul. Nah kita menyapu kebun. Nah nanti hasil sapuan itu ranggas-ranggas, daun-daun bambu itu kita jadikan pupuk. Itu jadi kan tidak ada kebun bambu yang dimes sama Pak Anies. Ya, jadi masih relatif organik. Ya. Ini lahannya sangat luas dan pemandangannya sangat indah sekali. Ini mau dibikin apa ini Gus? Dekat pesantren ini. Rencana santri itu kalau hanya di kelas ngaji ngedep kitab kan gabut. Jadi yang gabut tidak hanya yang ini dampak corona saja, tapi dampak ngaji belajar juga gabut. Agar tidak gabut ya saya memfasilitasi teman-teman santri yang gabut itu jalan-jalan ke sini. Tapi jalan-jalannya saya produktif, harapkan ya? Bermanfaat gitu. Ada yang ngaji lah, ngaji alam. Ngaji kan tidak cukup hanya kitab saja. Jartano itu apa Gus itu? Tadi saya Jartano lah, terus kita bikin ya mosok ora ono jenenge gitu ya. Kita ngasih sama Jartano. Jartano itu ajar atau belajar tetanen coro NU itu kan. Pondok NU kita. Mayoritas warga NU petani ya Gus ya, di desa-desa. Dan saya tidak langsung tidak memberikan teori pakai buku atau enggak, tapi teori itu kita sampaikan bersamaan dengan praktek. Ya seperti di pondok itu kalau ngaji tentang sholat kan teori sholat ya, tapi juga 5 waktu tiap hari kita praktekkan. Nah,
Jartanu juga seperti itu. Iya. Kita bikin pupuk bareng-bareng. Saya tidak ngomong cara bikin pupuk gini-gini, tapi anak-anak saya ajak, ini bikin pupuk yuk, bikin pupuk NPK plus, bikin pestisida, bikin zat pengatur tumbuh dan seterusnya. Seperti ini banyak ini. Mereka lihat dan tahu takarannya. Sekian. Terus itu tadi kok saya lihat ada pupuk cair namanya all in one itu, namanya milenial sekali itu. Itu apa sebenarnya? Katanya bisa diminum segala. Secara nama kita kekinian all in one bahasa Inggris, semua dalam satu. Tetapi secara substansi itu tetap kita meniru para petani dulu. Jadi all in one itu isinya buah-buahan, terus dedaunan, terus akar-akaran, terus kalau akar diantaranya ada akar bambu, ada akar pisang, bonggol pisang itu, terus dedaunan ya godong risidi, segala macam. Nah, yang itu setiap bahan buah-buahan, setiap bahan itu mengandung bakteri-bakteri yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Diantaranya ada giberellin, sitokinin, auxin dan seterusnya. Nah, kalau itu diistilahkan karena orang sekarang itu kan bodoh-bodoh, perlu nama. Kalau orang dulu petani Jawa dulu tidak perlu nama. Jadi kalau dulu petani itu nanam di pojok-pojok itu ada macam-macam bahan yang saya sebutkan tadi, langsung terfermentasi di lahan, di tanah. Tapi sekarang udah nggak bisa karena tanahnya sudah penuh dengan bahan-bahan pestisida kimia. Nah itu kita olah di rumah di tempat berbeda, lalu lahan itu kita sirami itu. Jadi hal-hal yang dibutuhkan oleh tanah agar seperti tanah zaman dulu itu terpenuhi. Terus Mas Hanis, nanemnya kalau petani Jawa dulu itu menggunakan petung. Oh gitu ya. Kalau hari, neptu hari dan neptu pasaran. Seperti Senin Kliwon, Senin itu neptunya berapa, Kliwon itu neptunya berapa, kita tambahkan, lalu kita hitung kita pengen nanam apa. Tanaman itu kan dimanfaatkan dari banyak hal, ada akarnya seperti ketela itu akarnya, terus pohonnya, pohonnya seperti besiah, mahoni, terus oyot, wit, daunnya seperti kangkung, sawi, itu daunnya. Terus uwohnya atau buahnya seperti lombok, buah-buahan itu. Nah itu kita hitung dengan oyot, wit, godong, uwoh, oyot, wit, godong, uwoh. Kalau Senin Kliwon 12 gitu ya, oyot, wit, godong, uwoh, oyot, wit, godong, uwoh, oyot, wit, godong, uwoh. Nah berarti hari itu untuk nanam tanaman yang dimanfaatkan buahnya. Nah petani sesepuh-sepuh kita dulu seperti itu. Lalu karena ini Jartanu, NU itu kan harus tawakal dulu baru ikhtiar. Tidak ikhtiar dulu baru tawakal. Dan ikhtiar itu harus didasari tawakal. Nah, bentuk tawakal itu doa. Dan itu kalau dalam ibadah mahdoh ya aplikasinya di niat itu, tawakal itu niat di hati. Untuk melafalkan tawakal, niat itu dengan mulut, dengan bacaan tertentu, dan hati kita niat nanem. Nah, nanem ini kita niati meskipun itu amal dunia agar jadi amal akhirat ya kan, kita niati saya niat menanam tanaman ini karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Terus bacaannya seperti ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum ya qawiyyu ya matin ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
seperti ini Mas Arif. Iya. Nanti kita Nggih. tiap hari kita siram dengan air bersih, air mutlak. Air mutlak kita menggunakan air sumur. Iya. Air mutlak itu kan dua, air sumur dan air hujan. Nah, kita menggunakan air sumur. Terus kalau mengandalkan irigasi sudah sistem irigasi pertanian kita nggak karu-karuan. Nah, kita menggunakan sumur, terus pupuknya menggunakan pupuk yang jadi ini ditanam di rumah sangat mungkin, sangat bisa, sangat baik karena bersih dan suci. Dan tidak perlu lahan yang terlalu luas ya Gus ya. Nggih. Bisa memanfaatkan yang ada. Agar terukur ya tidak hanya 1-2. Nah ini teman-teman menggunakan ini karena Jartanu ada polybag besar, polybag sedang, polybag kecil. Polybag besar itu 9 lintang songo. Polybag sedang itu 27 karena jamaah kan dapat pahala 27 derajat itu, dan 2 tambah 7 9, ketemunya 9. Terus yang polybag kecil itu 45. 45 itu kita bangkit, kita bergerak merdeka tahun 45 dan 4 tambah 5 9. Ngoten Mas Anis. Nggih. Senajan otak-atik gatuk tapi kita berangkat dari apa? Semangat satu semangat NU, dua semangat Indonesia, ada hubul watonyang. Ya, nggih. Itu minangka apa? Doa harapan Amin. agar bermanfaat. Matur nuwun sangat Gus, banyak ilmu yang dapat diperoleh. Ini kalau nggih belajar Mas Ani, Nggih. Jartanu belajar. Ini alhamdulillah, matur nuwun.